Halo semua, perkenalkan nama saya Iwan Sumarbawa dari kelas 11 PPLG. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bu Juliani, yaitu membuat aplikasi data menggunakan data JSON yang dimana itu dibebaskan. Di sini saya membuat perpustakaan. Nah, untuk perpustakaan yang saya buat di sini cukup simpel, yang dimana hanya pada bagian home hanya berisikan judul dan juga button untuk peminjaman dan juga pengembalian. Nah, langsung saja masuk ke peminjaman, yang dimana di sini berisi form-form yang dimana di sini bisa kalian isi dari nama peminjam, terus kode bukunya berapa, nama bukunya apa, jenis bukunya apa, terus tanggal pinjamannya tanggal berapa, terus statusnya dipinjam. Terus di sini bisa kalian tambahkan. Nah, setelah kalian mencet tambahkan tadi, akan langsung masuk ke bagian tabel yang tadi, yaitu bersihkan tabel-tabel buku-buku apa saja, siapa saja yang meminjam. Nah, di bagian tabel ini, jika kalian sudah selesai menggunakan buku tersebut, sini kalian bisa mengklik bagian aksi, yaitu edit, yang dimana nama peminjam siapa, kode bukunya, nama buku, terus juga tanggal pengembalian kalian tanggal berapa, misalnya tanggal 7, terus statusnya kalian ubah ke dikembalikan, yang dimana jika kalian tambah itu akan langsung diubah, tanggal kalian mengembalikan itu langsung diubah, terus statusnya juga langsung diubah seperti yang kalian isi tadi. Nah, untuk membuat hal tersebut, untuk membuat hal seperti tadi, saya menggunakan HTML, PHP, JSON, dan juga Bootstrap untuk menstylish HTML-nya agar lebih simple. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada bagian home, di sini saya membuatnya cukup simple, dimana hanya berisikan H1 untuk judul dan juga berisikan button yang diklik. Bisa langsung masuk ke bagian form dan juga pada bagian table atau pengembaliannya. Nah, di sini langsung saja masuk kepada bagian form. Di sini saya membuat form seperti cukup simpel. Di sini ada judul menggunakan H2. Di sini juga ada form, ada label, ada input. Nah, pada bagian input harus kalian sesuaikan, harus kalian pastikan sama. Misalnya name. Di sini kalian menggunakan name-nya itu nama. Di sini harus kalian sesuaikan juga di bagian sini. Harus sama dengan bagian ini. Sama juga seperti yang lainnya. Misalnya kalian membuat kode buku. Nah, pada bagian input kalian sesuaikan juga name-nya itu. Misalnya kalian mau apa? Misalnya di sini saya membuat K. Sini harus kalian isi juga dengan K. Harus sama. Misalnya kalian menggunakan huruf kapital, kalian diisi di atasnya juga harus huruf kapital. Tidak boleh di bawahnya huruf kapital, di atasnya huruf kecil, itu nggak boleh. Harus sama. Misalnya kalian menggunakan huruf kapital, kalian juga isi dengan huruf kapital. Sama juga yang lainnya. Nah, pada bagian status di sini saya menggunakan select option. Pada bagian name saya menggunakan status huruf kecil semua. Nah, di opsi di sini saya menggunakan dipinjam dan opsi dikembalikan. Nah, untuk pilih option pilih statusnya disable selection agar tidak bisa dipilih. Nah, untuk pada bagian submit, sini saya menggunakan name submit, yang dimana name submit ini harus kalian sesuaikan sama yang kalian isi di sini. Name-nya harus sama. Ini berfungsi agar kalian isi datanya itu masuk ke sana. Nah, kalian juga harus sesuaikan pada bagian name di sini dengan name di sini agar memastikan new data kalian terisi dengan tepat. Nah, untuk pada bagian ini memastikan data terkirim ke data JSON dan juga kelihatan di location, yaitu
index PHP pada bagian table tadi. Nah, pada bagian table tadi juga saya membuatnya juga cukup simpel, dimana sini tinggal kalian sesuaikan saja seperlu kalian. Itu name nama tabelnya apa, kode bukunya apa, terus apa saja yang perlu kalian isi di sana. Nah, di sini juga harus kalian perhatikan juga, ini harus sama dengan yang name yang kalian isi. Nah, untuk pada bagian edit, di sini bagian edit juga sama seperti pada bagian form. Yang membedakan di sini adalah name. Pada bagian buttonnya itu kalian isi beda, update misalnya. Di sini juga harus update, yang lainnya masih sama. Untuk fungsi-fungsinya ini juga masih sama. Nah, pada bagian data JSON kalian harus membuat pada data JSON kosong yang seperti ini. Itu harus kalian buat, jangan lupa isi koma-koma belakangnya. Agar bisa nanti disimpan di sini. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.